Oke, balik lagi. Udah lama nih nggak bikin Q&A. Belum Q&A, jawabin Q&A yang masuk ke Linktree/Dosa Digital. Kali ini gue akan ngejawab pertanyaan dari Laili Laili underscore 28. Gimana Pak? Oh ini. Bumper. Gimana Pak tips and trick buat konten yang unik, tapi kita juga seneng ngejalaninnya? Oke, tips and trick. Kalau udah seneng, nggak usah pakai tips and trick. Berarti cari yang senengnya. Eh, Cari yang seneng untuk dibuat konten, nah itu dibuat. Jadi nggak usah tips and trick lagi. Kalau udah dapet yang senangnya di mana, itu aja dijadiin konten. Oke, itu dijadiin konten. Dan satu lagi. Ada kebiasaan yang konten kreator mau baru mulai, yaitu adalah mereka sudah motivasinya adalah uang, likes, followers. Nah itu biasanya tuh penyakit yang awal-awal konten kreator baru mau mulai. Nah, kalau itu udah jadi motivasi, itu akan berat. Kenapa? Karena ngebangun personal branding lewat konten kreator, lewat sosial media itu sangat melelahkan. Melelahkan, ya butuh pengorbanan, butuh strategi, butuh ide kreatif, butuh waktu, butuh proses. Nah, jadi kalau lu udah, wah ntar gue dapet duit nih, gue ntar di endorse nih. Nah itu biasanya mental-mental gitu tuh jadi capek di jalan. Nah itu biasanya ada fasenya itu, fase 1-20 hari, wah masih senang nih. Habis itu 21 hari sampai ke 40-an, itu udah mulai, kok gini ya? Kok nggak ada efeknya ya? Nah itu udah begitu. Ntar udah bulan ke 50 hari ke atas udah males itu. Kalau orang-orang yang cuman mengejar duit aja atau ngejar dapat duit nih, ntar di endorse nih, ntar di ini lah. Pokoknya udah, dan ntar aja itu akan tumbang pada waktunya. Jadi kalau itu udah motivasi, lebih baik jangan, karena capek ntar dan ngerasa nyesel nggak mau lagi. Jadi jangan. Jadi lakuin itu kalau emang lo itu pengen jadi content creator. Tapi kalau cuma karena ikut-ikutan, cuma tahu wah enak, tahu hasilnya, tahu ngeliat orang nih, wah enak ya, Atta Halilintar gitu doang itu yang kalian pikir gampang, padahal proses ke sana itu ya sulit. Jadi jangan kalau udah motivasi itu diulang lagi lah, dicari lagi motivasinya. Jadi soal itu yang gue rasain. Kalau gue udah awalnya gue emang pengen sharing aja, sharing habis itu berguna buat audiens, kadang bercanda, kadang entertain ya. Jadi ya suka, jadi itu aja, let it flow, tapi dengan strategi, dengan ide-ide kreatif yang diminati. Jadi gitulah cara kita mulai untuk ngebangun personal branding, ngebuat ide kreatif, tapi nggak capek. Jadi itu motivasinya. Jadi ya, di awal dibuat motivasi dulu, karena kalau udah motivasinya salah itu akan capek di tengah jalan. Nah, gua pun dimulai dari 1 Mei. 1 Mei 2020, buat tiap hari konsisten, cari-cari konten apa yang menarik, konten-konten apa yang disukai oleh audiens. Baru pada hari ke-40 lah gue mulai diundang jadi narasumber. Itu kan berarti butuh proses dan konsisten, dan juga strategi dan ide-ide konten yang dinikmati. Soalnya itu pun yang akan karena kalau lihat dari apa ya, yang gue lihat dari algoritma Instagram, sosial media sekarang, itu on demand. Maksudnya itu adalah saat konten lo nggak
nggak bermutu atau konten lo nggak disukain sama audiens lo, itu nggak akan di publish, nggak akan dibanyakin ya sama Instagram. Contoh, ini lo posting bikin konten. Nah, pada saat lo bikin konten, bisa bikin konten habis itu followers lo 100 lah. Lu bikin konten 100, habis itu dia 10 orang yang pertama ngelihat nggak suka, 90 nggak akan bisa lihat. Oke, jadi konten is king. Jadi konten itu sangat mahal gitu ya. Jadi makanya kalau lihat ada yang orang, ih kok jarang-jarang upload ya, tapi kok bagus-bagus aja, ya dia secara matang membuatnya. Secara matang membuat si konten itu, jadi pada saat dia upload dan di pada ada hitungannya kalau segini yang lihat dan respon baik, ini akan dilempar lagi, jadi cepet viral aja. Jadi seperti itulah cara mainnya algoritma di sosial media. Jadi pertama kali ubah dulu motivasinya. Kalau cuma ingin ngejar duit, itu pasti efek. Jadi duit, undangan itu kan peluang yang kita hasilkan, itu peluang yang dihasilkan karena kita memberi manfaat. Jadi beri manfaat dulu, nanti peluang itu akan datang dengan sendirinya. Jadi belajar ilmu ikhlas ya. Ya kreatif dulu lah, buat karya. Kalau itu diminati, itu akan diminta balik, ada feedbacknya kok. Jadi jangan ragu akan itu, jadi terus saja berkarya. Ya udah, itu aja. Oke, semoga bermanfaat. Makasih, Goks.